Selamat pagi, Assalamualaikum. Sudah lama saya tidak membuat konten ya, karena kesibukan yang tidak bisa saya ceritakan satu demi satu. Yang intinya kemarin saya waktunya sudah agak ruwet. Katanya orang seperti ini teman-teman. Kita walaupun tidak sibuk harus menyibukkan diri, karena kesibukan orang menganggur adalah membicarakan kesibukan orang lain. Jadi gini, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang pakan. Sebenarnya saya ingin membuat bagaimana menghitung komposisi pakan. Ada pakai rumus persen square, bisa pakai Excel, bisa di komputer. Kemudian memilih bahan baku pakannya bagus, cuman ngeditnya itu saya agak lama ya, jadi waktunya belum sempat, dan juga proses pengeditan yang saya sendiri masih gaptek ya. Nah itu nanti mungkin akan saya buat tapi pelan-pelan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah pakan yang harganya semakin lucu ya, semakin mahal. Sedangkan harga telur itu belum bisa naik signifikan. Mungkin pada akhir-akhir ini harga telur itu bisa agak, bukan harganya ya, tapi pemasarannya agak mudah karena di tempat-tempat tertentu itu sudah banyak kampanye. Artinya gini, kalau ada kampanye di suatu wilayah, itu kan pasti ada uangnya berputar di sana. Kemudian penjualan telur puyuh akhirnya dengan langsung akan berefek ke situ. Kenapa kok sekarang penjualan telur agak lebih gampang walaupun harganya belum naik ya? Itu penyebabnya. Tapi kenapa harga pakannya masih belum bisa turun? Atau harga pakannya ini masih naik dan kemungkinan akan naik terus ini sampai nanti bisa jadi 1 bulan ke depan ya, menunggu panen padi. Panen padi kan nanti kan efeknya harga bekatul turun. Tapi yang saya ragukan ini nanti jagung ya. Jagung ini kan harganya sampai 8.800 ya. Padahal kalau di hari-hari biasa harga 4.000 saja sudah mahal, tapi ini sampai 2 kali lipatnya. Padahal kemarin saya baca itu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk mengimpor jagung 500.000 ton kalau nggak salah. Bahkan dinaikkan sampai 1,2 juta ton. Nah itu kapan saya nggak tahu datangnya ya, karena produksi jagung terbesar itu kan Amerika, Brasil. Kalau kalian mengikuti beritanya yang di tahun 2021 ya, tahun 2021 itu Indonesia digugat sama Brasil di World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia karena menolak impor karkas daging ayam. Kenapa kok bisanya daging ayam itu mau diimpor ke sini, padahal di sini saja sudah susah memasarkannya ya, karena saking banyaknya daging. Karena Brasil itu produsen jagung terbesar ketiga di dunia. Dengan harga perdagangan internasional waktu ini kan 3.900. Jadi kalau di tingkat lokal sana ya bisa jadi 2000-an. Kalau harga jagungnya saja sudah 2000-an, itu berarti harga pakan secara langsung itu akan murah. Jika harga pakan murah, otomatis biaya produksi untuk ternak itu akan murah. Karena 70% pakannya digunakan itu adalah komposisinya dari jagung. Lebih dari 50% itu adalah jagung. Nah ini kita menunggu kedatangan jagung impor, karena itu adalah solusi terdekat dan tercepat, itu adalah mengimpor barang dari luar.
Bayangkan kalau harganya di pasar internasional saja sudah 3.900, dijual ke sini 8.800, selisihnya kan sekitar 4.800 ya. Kalau dikalikan 500.000 ton, berapa triliun itu keuntungannya buat para importir. Harusnya pemerintah memikirkan ya teman-teman ya, memikirkan untuk nasib petani. Caranya memikirkan gimana? Ya tentunya pupuk itulah dipermurah. Tapi saya belum melihat ya ada keniatan baik dari pemerintah untuk membuat pupuk itu murah. Yang ada pupuk sekarang harganya mahal dan susah didapat walaupun petani sudah memiliki kartu tani. Sebenarnya gampang teman-teman. Andaikan saya dijadikan menteri di kabinet, andaikan saya dijadikan menteri, saya akan milihnya Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Kalau untuk mensejahterakan petani itu bukan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup. Kenapa? Kalau kalian tahu produksi sampah kita itu 100.000 ton per hari. Bayangkan 100.000 ton per hari itu 80%-nya adalah sampah organik. Kalau pemerintah bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk organik menggunakan maggot misalnya ya. Pemerintah bisa menjual maggotnya dan bisa membagikan pupuk organik secara gratis kepada petani. Semoga saja di tahun pemerintahan ke depan ada yang memikirkan seperti itu. Kalau bisa memikirkan seperti itu ya, saya menjamin harga pupuk akan murah atau kebutuhan pupuk kimia akan berkurang dan pertanian kita akan maju. Bukan dengan mensubsidi pupuk kimia. Nah, itu sedikit informasi. Kemudian bagaimana kita sebagai peternak menyikapi permasalahan tersebut? Ya tentunya seperti konten yang sudah saya bagikan kemarin. Untuk saat ini membuat pakan itu adalah ide yang kurang bagus. Walaupun secara matematis kalau membuat pakan itu kan lebih murah. Tetapi kalau kita belanjanya bahan pakan 10 kilo, 20 kilo itu jatuhnya akan mahal. Untuk saat ini solusi terbagus adalah memilih pakan yang murah seperti konten yang sudah saya bagikan kemarin. Pilihlah pakan yang murah. Pilihlah pakan yang berkualitas tapi murah. Di sini saya akan membagikan updatean terbaru ya teman-teman ya, masalah kualitas bahan baku pakan atau kualitas pakan pabrikan lah tepatnya. Kalian mungkin tidak akan sadar ada perubahan yang lumayan signifikan terhadap komposisi pakan yang tertera di sini. Bisa dilihat kadar airnya sekarang 14%, padahal dulu itu kadar air adalah 12%. Jadi begini teman-teman ya, karena bahan baku pakan semakin mahal, maka produsen pakan itu mensiasatinya agar mereka tetap untung, yaitu mengurangi kualitas pakan. Bisa saja mereka mengurangi kuantitas timbangan, cuman saya tidak mau menjudge mereka ya, karena saya juga di sini tidak mengecek timbangan. Yang jelas di sini kadar airnya meningkat, artinya kualitasnya menurun. Cara berpikir yang mudah seperti ini teman-teman ya. Kalau semakin tinggi kadar air, kita itu istilahnya membeli pakan dengan kadar air yang besar atau membeli pakan basah istilahnya. Jadi kadar air besar, otomatis kandungan nutrisi yang lain akan berkurang. Coba kita hitung dengan menggunakan perkalian sederhana. Dari 12% menjadi 14%, artinya selisih 2%. 2% dari 50 kilo adalah 1 kilo. Artinya gini, jadi dari kandungan nutrisi tersebut kita bisa simpulkan bahwa kalau kita membeli pakan dengan kadar air 12% dengan bobot 50 kg,
Kalau sekarang kita membeli pakan dengan bobot yang sama tapi kadar airnya berbeda, itu artinya kita itu membeli pakan 50 kilo tapi sebenarnya hanya 40 kilo saja, 49 kilo maksud saya. Atau begini teman-teman, bisa dianalogikan dengan cara yang lain. Misalnya harga pakan sekarang 400.000 misalnya ya. Harga pakan 400.000 per sak itu kan artinya per kilonya Rp8.000. Jadi kalau harga pakan Rp400.000 itu artinya kita membeli pakan dengan kadar 12% dengan harga Rp408.000. Jadi harga pakan itu selisih lebih mahal 1 kilo karena kadar airnya lebih 2%. Untuk itu kalian kalau membeli pakan dilihat kandungan kadar airnya berapa selain dari kandungan protein. Jadi bisa disimpulkan nanti pakannya itu mahal atau murah. Yang kedua adalah kita harus bisa menjaga produktivitas di angka 80%. Kalau untuk puyuh yang produksinya di bawah 80% potong saja enggak apa-apa. Karena akan mengganggu keuangan kalian nanti. Kemudian yang ketiga adalah saya sarankan untuk tetap menjaga kesehatan puyuh karena kita tahu ini masanya masa musim penghujan. Di musim penghujan ini kan banyak bakteri yang berkeliaran ya. Di air minum harus disteril. Di pakan kadang berjamur. Kalau pakannya sudah berjamur, solusinya tambahkan toksin binder ya namanya. Saya lupa namanya. Toksin binder itu cari saja di internet, saya lupa namanya ya. Itu untuk mencegah alfa toksin yang ada di jamur pakan itu untuk menginfeksi saluran pencernaan. Karena kalau saluran pencernaannya terinfeksi oleh alfa toksin nanti puyuhnya jadi sakit-sakitan ya, menurunkan produktivitas. Kemudian karena musimnya musim penghujan, otomatis kan lingkungan kita itu lembab ya. Kalau lingkungan lembab, panas akan terperangkap di uap-uap air ini. Jadi kalau tidak ada angin yang mengalir ini panas ya. Kalau di sini kayak gini panas ini karena kelembabannya tinggi, tidak ada udara yang mengalir di sini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize